Rumah di ujung gang itu tampak biasa, dindingnya masih rapi. Di teras, pot bunga berjejer rapi, sebagian disiram setiap pagi oleh Puput, anak sulung yang rajin. Ibu Ningsih, kepala keluarga, menjahit di rumah sambil menerima pesanan kecil-kecilan. Anak bungsunya, Yayu, masih SMA, ceria tapi pemalu. Setiap pagi mereka makan bersama di meja kecil di ruang tengah. Nasi hangat, tempe goreng, teh manis, sederhana tapi cukup. Nanti ibu ke rumah Bu Darmi ya, katanya mau pesan 2 daster baru, kata Ibu Ningsih. Aku ikut ya Bu, tanya Puput. Gak usah nak, kamu jaga rumah aja. Sore hari cahaya matahari menembus tirai ruang tamu. Ibu Ningsih duduk di kursi rotan dekat jendela, menjahit baju biru tua dengan gerakan lambat. Suara batuk kecil sesekali terdengar. Bu, batuk lagi, udah minum obat belum? Iya udah, cuma debu kain aja kok, jawab Jaringan. Padahal sudah seminggu ia batuk tanpa henti. Ia menolak periksa ke dokter. Nanti aja kalau udah agak enakan, katanya. Malamnya mereka makan seadanya. Puput menatap ibunya lama. Ia ingin bicara soal kesehatan. Tapi Ibu Ningsih terlihat bahagia saat melihat anak-anaknya tertawa kecil karena lelucon Yayu. Yayu, besok bantuin ibu potong kain ya. Iya Bu, tapi kalau aku telat sekolah jangan marah loh. Pagi itu Yayu tak berangkat sekolah. Ibu Ningsih demam, kain-kain pesanan belum selesai dijahit. Tapi ia tetap memaksa duduk di depan mesin. Bu, udah istirahat aja, nanti aku bantuin, kata Puput. Nggak usah nak, ibu masih bisa. Tapi jarinya bergetar dan benang terus terlepas dari jarum. Sore itu ibu tertidur lama, wajahnya pucat, keringat dingin di pelipis. Puput memegangi tangannya. Bu, besok kita ke dokter ya? Nggak usah Put, ibu cuma kecapean, lagian mahal. Puput menatap langit-langit dan berdoa diam-diam agar esok pagi ibunya sembuh. Puput dan Yayu duduk di lantai berdua. Dengar ya nak, ucap ibu dengan suara serak. Kau nanti Bu sakit parah, jangan repotin orang. Jangan bikin malu. Kita ini keluarga kecil, tapi harus kuat. Puput menunduk, iya Bu. Tapi, ibu bakal sembuh kan? Iya sayang, cuma ibu pengen kalian ingat pesan ibu. Pagi berikutnya datang dengan hening. Puput bangun dan melihat ibunya masih terbaring di ranjang. Bu, udah pagi Bu. Ia menggoyang bahu ibunya pelan, tidak ada jawaban. Ibu cuma tidur yuk, kata Puput suaranya bergetar. Mereka menunggu 5 menit, 10 menit, tapi tubuh itu tetap diam. Dingin, pucat, dan tenang. Puput menarik selimut menutupi ibunya, lalu menatap dinding lama sekali. Kita jangan ganggu orang dulu. Ibu gak suka kan kalau kita ribut-ribut? Yayu menangis, tapi kakaknya memeluknya kuat-kuat. Kak, gimana kalau kita kasih tahu Bu Darmi, tetangga kita? Gak usah yuk. Ibu kan gak suka ngerepotin orang. Sore hari aroma aneh mulai muncul dari kamar ibu. Puput menutup pintu rapat-rapat, menggantung handuk basah di depan pintu untuk menahan bau. Malamnya mereka tidur berpelukan, lapar tapi takut keluar rumah. Bu, kalau ibu dengar kami baik-baik aja, bisik Yayu. Dan malam itu rumah kecil di ujung gang benar-benar sunyi. Kini, seminggu telah berlalu. Di rumah itu tak ada lagi bunyi sendok, tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada suara. Hanya detik jam dinding yang terdengar sesekali. Seolah waktu masih berusaha mengingatkan bahwa dunia di luar sana tetap berjalan. Bau dari kamar mulai memenuhi udara. Yayu memegang hidung, matanya berkaca-kaca. Kak, aku takut. Jangan buka pintunya yuk, ibu gak mau kita ganggu orang. Hari-hari terasa panjang, mereka bertahan dengan air putih dan beberapa potong biskuit yang sudah lembek. Puput mulai kehilangan tenaga, matanya sayu, kulitnya pucat. Yayu kadang berbicara sendiri di depan pintu kamar. Bu, bangun ya, aku udah belajar masak loh. Tak ada jawaban. Kak, aku lapar banget. Tahan ya yuk, besok kita keluar cari makan. Tapi besok tak pernah benar-benar datang. Mereka terlalu takut. Kata-kata ibu seperti pagar yang tak bisa mereka lewati. Jangan ganggu orang-orang.
Sinar matahari menembus jendela yang tertutup tirai, menatap keluar dari celah kecil di dinding. Ia melihat anak-anak berlari, ibu-ibu berjemur pakaian, suara motor lewat di gang. Dunia tetap ramai seolah rumah itu tak pernah ada. "Kak," suara Yayu lemah. "Kalau kita mati, ibu bakal nyambut kita kan?" Puput memejamkan mata. "Iya Yu, ibu bakal menyambut kita." Sore itu angin membawa bau busuk keluar pagar. Beberapa tetangga mulai menoleh, menutup hidung. "Kok rumah Ibu Ningsih sepi banget ya? Udah seminggu lebih gak kelihatan anak-anaknya." Dan untuk pertama kalinya seseorang mengetuk pintu rumah itu, tapi tak ada jawaban. Keesokan harinya beberapa warga datang bersama ketua RT. Mereka berdiri di depan pagar menatap pintu yang tertutup rapat. "Bu Ningsih, Puput, Yayu, ini Pak RT." Tak ada suara. Mereka mencoba lagi, lebih keras, hening. Akhirnya dorongan kuat, gembok tua itu patah. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur bau busuk langsung menyergap semua orang. Seorang ibu menjerit menutup mulutnya. Di ruang tamu, dua anak perempuan duduk di lantai pucat dan lemah, mata mereka kosong. Di kamar belakang, tubuh Ibu Ningsih terbujur diam di ranjang, tertutup kain lusuh. "Ya Tuhan," bisik seseorang. Puput menatap mereka dengan bingung. "Jangan ganggu ibu, ibu lagi tidur." Yayu berusaha memeluk ibunya, tapi ditarik perlahan. "Jangan Bu, ibu jangan diambil." Suara sirine ambulans menggema di gang sempit itu. Untuk pertama kalinya di dalam berminggu-minggu, rumah itu terang kembali. Puput membuka mata di ruangan putih yang asing, tangannya diinfus, tubuhnya lemah. Yayu tidur di ranjang sebelah dibalut selimut bersih. Seorang perawat datang membawa air hangat. "Kalian udah aman sekarang ya, ibu kalian udah tenang di sana." Beberapa hari kemudian, petugas sosial datang menjelaskan bahwa mereka akan dipindahkan ke rumah singgah. "Kalian bisa sekolah lagi, gak apa-apa minta tolong. Dunia ini gak seburuk yang kalian kira kok," katanya lembut. Yayu menatap kakaknya. "Bu, gak marah kan ya kan?" Beberapa minggu berlalu, Yayu duduk di meja kecil rumah singgah, menulis surat dengan pensil pendek. Puput melihat dari samping, diam-diam menatap adiknya yang kini mulai tersenyum lagi. "Bu, kami udah makan teratur sekarang, kami sekolah lagi, dan kadang masih nangis karena kangen ibu. Di sini banyak orang baik Bu, mereka nggak marah waktu kami minta tolong. Kami janji nanti kalau ada orang lain yang kesusahan, kami juga bakal bantu biar nggak ada lagi yang takut kayak kita dulu." Puput memeluk adiknya lalu menatap jendela. Yayu membuka jendela dan kertas surat itu terbang pelan menari di udara. Puput merasa seperti mendengar suara lembut yang ia kenal betul. "Ibu nggak pernah benar-benar pergi nak, kalian akhirnya belajar cara hidup."